Pemirsa, cerita selanjutnya datang dari komika asal Cikarang bernama Bu Ahsantika yang ternyata terlibat dalam salah satu proyek film berjudul Yuni. Berikut ceritanya hanya untuk Anda. Komika asal Cikarang, Bu Ahsantika terjun ke dunia film layar lebar. Ditemui usai pemutaran film Yuni khusus para wartawan, Bo menceritakan keterlibatannya dalam film Yuni yang berhasil membawa pulang piala bergengsi dari Toronto, Kanada. Gadis bernama asli Sartika Yulianti mengaku senang dan bahagia lantaran dirinya dipercayakan membawakan sebuah peran dalam karya film. Gadis 21 tahun itu pun didaulat oleh sang sutradara untuk menunjukkan gerakan bela diri. Nah, jadi awalnya Boa tuh casting aturan jadi Nisa. Nisa itu kan centil, terus kayak cewek banget lah. Nah, tapi pas di casting, Boa nggak cocok. Akhirnya disuruh sama Kadita ya, orang castingnya dari For Color, coba Boa baca deh jadi Uung gitu. Pas Boa baca skripnya dan casting ulang jadi Uung, ternyata cocok. Terus minggu selanjutnya Boa disuruh ini lagi datang lagi buat casting sekali lagi jadi Uung. Nah, setelah itu langsung ditentuin, oh ya udah jadi Uung. Kamu untuk jadi Uung karena tomboy dan cowok banget, kelihatan kayak cewek tapi yang kayak cowok gitu. Cuman kendalanya setelah syuting itu kan ada silat. Di situ Boa nggak bisa gerakan silat karena latihannya tuh badan Boa tuh kaku pas latihan. Atuan Mbak Kamilan ini meminta Boa buat di situ menonjolkan orang yang paling jago silat, cewek yang jago silat. Tapi sayangnya karena Boa pas latihan sampai min-1 syuting masih belum jago silatnya, jadi kayak ya udah dibiasain aja jadinya. Kedua sih, sebelumnya Boa partikalian sama Mas Panji, tapi cuma satu scene, itu scene-nya dikit banget. Kayak misal mau nonton film itu dan ngeliat adegan Boa nggak sengaja bersin nih, itu langsung hilang, udah nggak ada lagi. Jadi ini film yang apa ya, film kedua tapi yang pertama banyak adegan Boa dan film yang cukup panjang gitu, Boa ngikutin alurnya gitu. Sangat seneng sih, apalagi sampai ke luar negeri kan, dibawa ke Toronto, Jepang, India, kemana-mana, jadi ngerasa wih gue udah go internasional gitu, berasa kayak tolak angin, Indomie gitu, kayak seneng banget ditonton sama orang luar negeri gitu. Orang Cikarang ya, orang kampung bisa tampil di luar negeri tuh kayak seneng banget. Dan film ini juga sangat menggambarkan ya pemuda-pemuda masa kini gitu, jadi kayak dan Boa sendiri juga jadi kayak suaranya terwakilkan sampai ke luar negeri tuh seneng banget. Background Boa itu stand up comedy. Iya, dari stand up comedy Boa ke acting, terus akhirnya nyaman di acting ya, kayak lebih enak dan belajarnya juga. Tapi tetap apa ya, karena banyak temennya juga, jadi kayak belajar kan di acting juga diajarin gimana caranya biar mendalami peran. Kalau ini jalannya Boa, ini jalannya buat peran gitu. Jadi belajar kayak gitu, dan juga Boa bisa keluar kota ya. Promo-promo film tuh kayak, wih seneng banget tuh keluar kota gratis dan bisa ketemu orang-orang baru. Dan jujur Boa itu paling senang ketemu orang baru karena biar bisa pelajarin sifatnya dari film. Di film ini Boa bisa melakukan itu semua. Banyak banget hal yang Boa dapetin dan pengalaman berharganya, ketemu orang hebat. Dan Boa bisa jadi cewek ya. Ini Boa pertama kalinya pakai kutek, pakai heels. Sebelumnya Boa selalu pakai sneaker, pakai sepatu, nggak pernah malu. Dari film ini Boa bisa belajar stand up. Cuman Boa mau beriringan sama film ini, tapi stand up gak bakalan Boa tinggalin karena emang Boa bisa di dunia acting, di dunia sinetron, film itu berkat dari stand up. Jadi Boa nggak seakan-akan stand up itu batu loncatan. Boa tetap stand up sampai semampu Boa lah, nggak bakalan ninggalin itu walaupun Boa udah di film, di sinetron atau FTV atau lain. Hanya adalah kalau di stand up kita yang nulis skripnya, kita yang melakukan itu, dan kita yang membawa itu semua. Ibaratnya kita jadi sutradara diri kita sendiri. Tapi kalau di film atau di acting, kita membaca tulisan orang lain, kita diarahin orang lain, tapi kita berusaha menjadi karakter yang orang lain kasih. Itu tantangan sih. Dan bedanya juga
Kalau di film, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin ini materi lucu nggak ya, karena bisa improv. Bahkan yang receh pun di film itu diterima kan. Kalau di stand up kita mesti kayak lucu nggak ya, iya dijajal dulu gitu. Itu sih yang perbedaan enak dan gak enaknya antara asli Cikarang, mau bapak mau ibu asli dari Cikarang. Seneng banget sih, kayak wah pamer-pamer tuh di Facebook. Kayak weh ini tuh udah menang Toronto loh, weh ini tuh udah mau ke Jepang, ke Toronto, kemana gitu. Wah pamer sih, wah seneng banget dan mewakili ya, karena di Cikarang yang daerah kampungnya banyak banget anak cewek yang dipaksa menikah dari lingkungan, bahkan umur 25 nih di kampung Cikarang pelosoknya itu kalau belum nikah dibilang perawan tua. Makanya Bu ntar kalau udah 25 pindah perawan tua gitu aja sih, biar semoga warga Cikarang terima film ini dan orang tuanya pada nonton, karena gua berharap film ini bukan cuma tontonan tapi tuntunan ya, biar terbuka gitu, karena semua anak berhak atas pilihan dirinya sendiri. Kita semua bebas menentukan pilihan kita sendiri tanpa terpengaruh dari lingkungan, orang tua, keluarga atau kalau bapak sih alhamdulillah udah di surga ya. Kalau mama alhamdulillah masih emak, manggilnya mama sih, manggilnya mama. Biar gimana tahu main film? Seneng banget dia kayak ini kapan, karena mau gua juga udah nggak bisa jauh-jauh ya, dia sebenarnya pengen banget nonton, cuma sayangnya dia udah nggak bisa jalan jauh, kakinya sakit, jadi kayak nanti kalau udah di aplikasi mama nonton, bisa nggak sih minta direkamin aja, mama nonton. Dia kayak seneng banget gitu, anaknya bisa main layar lebar gitu. Akhirnya dia ngomong ke tukang sayur, dia ngomong ke tetangga gitu ya. Ya Boa bangga sih, dibanggain sama orang tua, jadi nggak dibanding-bandingin sama anak tetangga gitu. Oke.